tiada akhir. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi
Kami sungguh bersyukur Bapa. Kami punya Allah yang mengenal kami. Dan kami mau bawa hidup kami dan penyembahan kami hanya di dalam nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak
mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap dan berserah. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami mau setia, Yesus. Kami mau setia. Oh, Jesus. Halo guys, apa kabar semuanya? Saat ini kita mau beribadah bersama dan kita mau berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, kembali kami datang, bersyukur kami boleh beribadah kembali bersama teman-teman kami JNJ dan Youth ada di rumah. Berkati mereka semuanya Tuhan, berikan mereka hati, telinga, bahkan pikiran untuk bisa fokus terimakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan urapi hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar ada pengurapan Tuhan, sehingga apa yang Hamba sampaikan semua berasal daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua percaya katakan, amin. Halo, apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi ya. Izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru, karena ini masih momen tahun baru buat teman-teman semua yang ada di rumah. Dan saat ini, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema New Heart atau hati yang baru. Kenapa ini rema ini yang saya dapat dan saya akan sampaikan kepada teman-teman, dan kenapa kita butuh hati yang baru di tahun yang baru ini 2021. Kalau sebelum-sebelumnya Pastor Stephen sampaikan bahwa jangan sampai kita manusia lama yang hidup di tahun baru, semua karakternya masih lama, semua masih bergelut dengan dosa yang lama, kehidupan yang lama. Tapi kita hidup di tahun baru, nah itu nggak ada bedanya gitu. Makanya kenapa di tahun baru ini Pastor Stephen sampaikan sebuah pesan bahwa ada tahun yang penuh harapan, New Hope. Dan kali ini saya menyampaikan sebuah tema New Heart, hati yang baru. Katakan sama-sama dengan teman-teman sebelahnya yang mungkin ibadah sama-sama. Katakan New Heart, hati yang baru. Kenapa kita butuh hati yang baru di tahun baru? Karena kita percaya tahun 2021 adalah tahun yang luar biasa, berkemenangan, tahun yang penuh harapan seperti yang Stephen sampaikan. Tapi semuanya itu percuma ketika kita masih memiliki karakter kita yang lama. Kita masih hidup dengan dosa-dosa kita yang lama. Bahkan kita punya manusia yang lama. Makanya rema saya kali ini saya sampaikan adalah kita butuh hati yang baru.
Karena Tuhan akan banyak percayakan suatu hal yang besar hari ini. Bahkan tahun ini Tuhan mulai akan nyatakan suatu hal yang luar biasa. Kalau sempat di tahun 2020 kita mengalami suatu hal yang tidak baik karena pandemi berkepanjangan dan yang lain-lain, tapi kita percaya di 2021 ini Tuhan akan berikan sesuatu yang lain, hati yang baru, dan itu butuh hati yang baru untuk kita terima sesuatu yang besar dari Tuhan. Ya, kenapa saya sampaikan hati yang baru? Ketika manusia itu adalah Tuhan sering banyak berbicara di dalam hatinya, benar nggak? Kadang kalau teman-teman kita lagi berbuat dosa, itu Tuhan seringkali berbicara dalam hati kita, jangan lakukan, jangan lakukan ini. Di dalam hati rasa nggak enak, bergejolak, ya, karena hati itu penting. Bahkan di Amsal dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Begitu pentingnya sebuah hati kita yang perlu kita jaga, karena disitulah sumber kehidupan kita itu di dalam hati kita. Makanya kita nggak bisa terima sesuatu yang baru yang dari Tuhan kalau kita masih memiliki hati yang lama. Kita butuh hati yang baru. Kalau yang lalu kita punya hati yang mungkin lebih menyimpan kebencian, dendam, di tahun 2020, 2021 kita mau tinggalkan semuanya dan kita memiliki hati yang baru. Di dalam Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27 Tuhan katakan seperti ini. Kamu akan kuberikan hati yang baru, ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini janji Tuhan bahwa di tahun 2021 Tuhan akan berikan hati yang baru. Ternyata Tuhan yang akan memberikan hati yang baru buat kita. Karena kita nggak mampu, kita manusia biasa yang terkadang masih jatuh dalam dosa. Hati kita masih bisa nyimpen dendam, kebencian. Makanya Tuhan yang akan janji akan memberikan hati yang baru. Karena Tuhan mau berikan sesuatu yang besar buat kita tahun ini. Ya, kalau bicara hati yang baru, berarti tentunya ada hati yang lama dong. Benar nggak? Iya. Apa itu hati yang lama? Yang pertama, catat sama-sama, hati yang lama itu hati yang keras. Mungkin kita di tahun 2020 kita memiliki hati yang keras. Mungkin orangnya lemah lembut. Mungkin perawakannya kecil, lembut, kalem gitu ya. Tapi ternyata dia memiliki hati yang keras. Nah itu banyak yang terjadi. Bahkan teman-teman bisa dapetin di sekitar kita. Jadi nggak menjamin bahwa oh dia orang Jawa dari suku ini yang halus segala macam. Tapi belum tentu dia memiliki hati yang keras. Di dalam Ibrani 3 ayat 7-8 firman Tuhan katakan seperti sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya janganlah keraskan hatimu. Berarti Tuhan tahu bahwa ada manusia yang hatinya keras. Jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Apa itu hati yang keras? Hati yang tidak mau diajar, hati yang tidak mau dibentuk. Hatinya bebal banget, keras. Mungkin tubuhnya, perawakannya dia lembut, halus gitu ya. Tapi kenapa kalau dinasehati, terima masukan orang, keras banget gitu? Kenapa susah kasih masukan gitu? Karena hatinya sudah keras, bahkan sampai membatu. Tuhan firman katakan ya, janganlah keraskan hatimu. Jadi kalau misalnya teman-teman hari ini masih menyimpan sebuah kebencian, masih menyimpan hati yang keras di tahun 2020, kita mau tinggalkan di tahun 2021 ini. Karena Tuhan menjanjikan sesuatu yang luar biasa dan itu butuh kita hati yang lembut. Kita mau dengar suara Tuhan. Tuhan katakan misalnya Tuhan bisa bicara lewat apa aja. Ya, banyak firman Tuhan kita dengar bahwa Tuhan bisa bicara lewat alam, manusia. Bahkan Tuhan bisa tegur kita lewat seseorang di sekitar kita.
Mungkin ketika kita bersalah, orang lain bisa tegur kita. Kamu jangan lakukan ini. Kamu kan anak Tuhan. Sebetulnya kamu harusnya ngampuni. Kamu mestinya memaafkan. Kamu mestinya hati kamu jangan keras begini. Ketika kasih masukan orang, kamu harusnya bisa terima. Karena kamu sebetulnya memang salah. Nah, jangan sampai hati yang keras ini terus kita bawa sampai di tahun 2021. Jadi gak ada bedanya. Danang yang dulu sama 2021 harusnya berbeda. Bahkan teman-teman yang ada di rumah, teman-teman yang hidup di tahun 2020 harusnya udah berbeda. Karakternya, hatinya tidak lagi keras, tidak lagi membatu, tidak bebal lagi, mau terima masukan orang lain di tahun 2021 ini. Ya, apalagi hati yang pertama, hati yang lama, hati yang keras. Yang kedua, hati yang licik atau hati yang jahat. Ya kan, kok ada ya hati yang seperti ini? Ada. Hati yang mereka-rekakan sebuah kejahatan. Oh, tunggu ya. Dia sudah lakukan begini, udah jahat pak kita. Tunggu saatnya pembalasan lebih kejam daripada pembalasan jauh lebih kejam daripada pembunuhan katanya ya. Ada istilah seperti itu hatinya sungguh licik, sungguh jahat. Mungkin dia belum lakukan, tapi di dalam hatinya sudah mereka-rekakan sebuah kejahatan. Di dalam Yeremia 17 ayat 9 dikatakan, betapa liciknya hati itu sangat licik. Bahkan lebih licik daripada segala sesuatu. Nih, hati kita itu bisa selicik ini. Bahkan lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Tidak ada yang pernah bisa mengetahui. Kalau tidak dirinya dengan Tuhan. Ya, hati yang licik itu hati-hati kita yang lama. Di tahun 2020 yang kita sempat miliki, mungkin kita lebih banyak merekakan sebuah kejahatan. Kita merekakan sebuah merancangkan sesuatu yang jahat buat teman kita. Kita mau bertobat. Kita nggak mau bawa lagi hati yang seperti ini masuk di tahun 2021 yang mencemari kehidupan kita, sehingga kita nggak akan bisa terima berkat-berkat dari Tuhan. Kita mau tinggalkan hati yang licik, hati yang jahat ini. Apalagi yang ketiga, hati yang luka. Hati yang luka, pahit, mendendam, susah ngampuni. Tuhan suruh ngampuni, dalam hati Tuhan berkata ampuni, ampuni. Tapi kita nggak mau ngampuni. Itu namanya hati yang susah ngampuni. Masih ada kebencian, ada kepahitan di dalam hati kita. Kita susah ngampuni orang lain. Markus 11 ayat 25-26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Apa maksud firman Tuhan ini? Bahwa ketika kita datang berdoa, beribadah seperti ini, tapi ketika di hati kita Tuhan taruh sesuatu, ketika lagi sampaikan benar firman Tuhan ini, diingatkan sesuatu, dan untuk kita datang minta ampun, minta maaf pada teman kita karena kita sudah menyimpan dendam, menyimpan masa lalu yang pahit tentang dia. Untuk Tuhan suruh ampuni, ampuni. Karena Tuhan mau begini, ketika kita beribadah tapi kita tidak mengasihi orang lain, mengasihi saudara kita, maka ibadah kita sia-sia. Bahkan Tuhan suruh tinggalkan dulu. Datanglah kepada temanmu dan minta maaf, pemberesan, bikin pemberesan. Barulah ibadah kita ibadah yang berguna. Karena ketika kita tidak mau mengampuni, maka Bapamu yang di surga pun tidak akan mengampuni. Tuhan pun menjadikan seperti ini. Tuhan mau mengajarkan bahwa kita harus mengampuni. Semua kita tidak luput dari sebuah kesalahan, sebuah dosa, ya. Jadi jangan sampai kita menyimpan sebuah amarah, menyimpan kebencian, sulit mengampuni orang lain, yang selalu kita simpan dalam hati. Sampai di tahun 2021 pun kita selalu bawa-bawa itu. Aduh, kalau ketemu dia malas Dia tusuk kita dari belakang, dia cerita akang pak kita. Dia yang sudah menceritakan sesuatu yang buruk tentang diri kita di belakang kita.
rasa-rasanya pengennya itu balas dendam, rasa-rasanya pengen melakukan yang lebih jahat lagi. Tapi Tuhan selalu berkata, Roh Kudus dalam hati kita suka bilang ampuni, ayo ampuni, ampuni, gitu ya. Itu lakukan. Karena ketika kita masuk di tahun 2021, pengennya berubah, pengennya diberkati, tapi kita masih menyimpan kebencian dari saudara kita, maka jangan harap Tuhan akan berikan sesuatu yang besar di tahun 2021. Ya, itu beberapa hal hati kita yang lama di tahun 2020 yang kita mau tinggalkan. Dan Tuhan mau berikan hati yang baru. Apa itu hati yang baru? Saya ulangi ayatnya lagi di Yeskiel 36 ayat 26 dan 27, bahwa kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Sudah jelas dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan hati yang baru. Hati yang baru apa aja? Yang pertama, hati yang taat. Tadi dikatakan, Tuhan bilang bahwa aku akan berikan hati yang baru. Hati yang dulunya keras menjadi hati yang taat. Hati yang taat artinya mau dibentuk, mau diajar, terima masukan orang lain. Ya. Roma 6 ayat 17, tetapi syukurlah kepada Allah yang dahulu memang kamu hamba dosa, dulu kita hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ini adalah sebuah ungkapan bahwa syukur, kita harus mensyukuri bahwa kita harus memiliki hati yang taat, yang mau dibentuk. Yang dulunya kita memang sebetulnya hamba dosa. Kita hidup dalam dosa tahun 2020, tapi Tuhan mau kita taat. Kita mau diberikan hati yang taat, mau dibentuk, diajar. Apa yang membuat kita itu sulit untuk taat ya? Bahkan ada mungkin teman-teman sekitar kalau dimintain tolong tuh susah banget gitu. Kalau misalnya mintain tolong untuk lakukan sesuatu kayaknya susah banget. Bahkan teman satu kos pun minta tolong, kita rasanya susah banget gitu. Bahkan pemimpin kita, pemimpin sel kita, bahkan pemimpin gereja ataupun gembala minta tolong lakukan ini. Jangan kita dong. Jangan kita, ada yang lain gitu. Ada yang lain. Nah, ini adalah sebuah penghalang-penghalang untuk kita tidak mau taat. Apa itu? Yang pertama, penghalangnya adalah kita tidak mau. Selalu berkata dalam hati bahwa ketika pemimpin minta lakukan sesuatu, lagi diajarin sesuatu, selalu ngeles. Ya, tidak mau ada yang lain kok gitu. Atau pilih-pilih pelayanan misalnya. Saya maunya di sini. Padahal pemimpin lagi ngajarin sesuatu, misalnya untuk belajar di pelayanan di tempat yang baru, misalnya supaya bisa di-upgrade lebih. Misalnya dulunya singer, mulai dilatih jadi worship leader. Tapi karena dia nggak mau taat, ada penghalang bahwa dia nggak mau, saya malu, tipe pemalu. Saya nggak, ada orang lain lah gitu. Kenapa harus saya lah? Gitu. Saya maunya jadi singer aja, cari yang aman-aman, nggak mau menjadi worship leader. Nah, itu sangat disayangkan. Penghalang yang kedua lagi apa? Tidak tahu. Saya nggak tahu. Misalnya, ada yang teman-teman lagi sekarang ditaruh sebuah pelayanan yang harusnya dia ngerti, harusnya dia bisa belajar, ya. Tapi selalu ada kata tidak tahu. Zaman sekarang, guys, zaman sekarang nggak mungkin sesuatu itu nggak tahu. Kita tinggal googling, cari tahu. Saya kemarin sempat sakit juga cari tahu sebabnya karena apa nih. Akhirnya jadi tahu. Mungkin kurang minum air putih, mungkin kurang istirahat. Itu saya cari tahu semuanya dari handphone. Saya cari tahu, saya telepon ke teman dokter, saya cari tahu kenapa saya sakit. Supaya saya bisa jadi tahu kenapa saya sakit, saya supaya bisa berjaga-jaga, saya bisa menjaga diri saya. Jadi nggak mungkin di tahun 2021 anak-anak muda yang ada di Gilgal itu nggak tahu. Bahkan semuanya sudah dibuka
di internet gitu. Tinggal kita search, cari, bisa ketemu. Tapi anehnya setiap kali pemimpin kita minta belajar, selalu berkata, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Sehingga kurang begitu-begitu terus kehidupannya. Apalagi tidak bisa penghalangnya. Oh, nggak bisa, saya cuma bisanya begini, saya jadi pelayan di belakang aja lah. Saya nggak di belakang layar, saya nggak mau melayani di area sini, saya nggak mau, saya tipe pemalu dan yang lain. Selalu punya alasan, tidak mau, tidak tahu, tidak bisa. Selalu sedikit-sedikit berkatanya tidak bisa. Nah, ini adalah hal-hal yang harusnya kita mulai upgrade di tahun 2021 ini. Jangan sampai kita tidak memiliki hati yang taat. Tuhan mau di tahun 2021 kita memiliki hati yang taat. Amen. Yang kedua, hati yang baru. Apa yang kedua? Hati yang lembut. Nah, ini dikatakan hati yang lembut. Kebalikannya tadi. Kalau ada misalnya teman-teman kita yang badannya kekar, kelihatannya keras gitu ya, kelihatannya garang gitu. Tapi sebetulnya dia punya hati yang lembut. Ketika ditegur, dia punya salah, dia langsung ngerti, minta ampun. Oh ya, saya minta maaf ya, saya sudah salah, saya sudah lakukan ini. Itu adalah ciri-ciri orang yang punya hati lembut. Mudah ditegur, mudah dibentuk. Nggak perlu susah-susah pemimpin mau tegur. Bahkan sebelum pemimpinnya bilang, di hatinya udah kerasa ya, kayaknya kita ini salah terhadap dia. Saya mesti datang, minta ampun, minta maaf. Nggak perlu tunggu orang lain yang datang, kitanya yang datang duluan. Nah, itu ciri-ciri orang memiliki hati yang lembut. Kolose 3 ayat 12-13 Tuhan katakan, firman Tuhan katakan seperti ini. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, kita orang-orang pilihan Allah ya, yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Selalu Tuhan mau kita punya belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Di situ dikatakan ada kelemah lembutan, ada kesabaran. Ya, Tuhan mau kita memiliki hati yang lembut, hati yang rendah hati, murah hati, sabar. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap orang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, maka perbuatlah demikian juga. Jadi apa? Kalau Tuhan sudah mengampuni dosa kita, ya, dosa masa lalu kita, pelanggaran kita, Tuhan udah gak ingat-ingat lagi. Tapi kenapa kita selalu mengingat kesalahan orang lain? Kita sulit ngampuni dia. Karena kita gak mau memiliki hati yang lembut. Kita pengennya punya hati itu keras banget. Nah, maunya Tuhan akan berikan hati yang lembut. Yang kedua, tentunya kita mau kerjasama. Tuhan selalu bicara di hati. Gak bisa miliki hati yang lembut langsung instan gitu ya. Langsung tiba-tiba, wah, hati yang lembut tiba-tiba muncul gitu. Gak bisa. Itu butuh waktu, proses. Maka Tuhan hadapkan dengan orang-orang yang sepertinya kayaknya membuat hati kita itu rasa emosi terus, ya, suka marah gitu kalau ketemu dia gitu. Kenapa saya selalu diuji, dihadapkan dengan seperti ini terus? Nah, itu karena Tuhan lagi membentuk hati kita. Karena Tuhan lagi memberikan hati yang lembut, sehingga dihadapkan suatu masalah atau proses yang dihadapkan pada kita untuk mengajarkan bahwa kita itu akan memiliki hati yang lembut. Tuhan mau supaya hati kita itu lebih lembut, lebih banyak peka. Ya, istilah sekarang peka terhadap pimpinan Roh Kudus, peka terhadap orang lain, terima masukan orang lain. Nah, itu kita mau memiliki hati yang seperti ini. Dua hal yang saya sampaikan untuk kita, Tuhan akan berikan hati yang baru. Yang pertama tadi, hati yang taat, hati yang lembut. Lembut di situ juga ada kerendahan hati di dalamnya, hati yang mudah diajar, dan yang lain hati yang lebih mengasihi ya. Nanti teman-teman bisa
belajar lagi di rumah, apa itu hati yang lembut. Nah, bagaimana untuk kita bisa memiliki hati yang baru? Dari tadi katakan Kak, hati yang baru. Gimana caranya? Di dalam Yeskiel 36 ayat 27 Tuhan sudah jelas katakan seperti ini. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini kuncinya. Gimana untuk kita bisa memiliki hati yang baru? Untuk kita mau terima sesuatu yang baru di tahun 2021 ini, tentunya Tuhan pengen hatinya juga baru. Tapi caranya seperti apa, Kak? Saya boleh catat teman-teman, di Yeskiel 36 ayat 27 sangat jelas dikatakan bahwa caranya hati harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukan dipenuhi dengan sakit hati, kepahitan, dosa, dan yang lain-lain. Tuhan maunya hati kita itu selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, dengan dipenuhi Roh Kudus, maka hati kita itu bisa cepat gitu untuk misalnya terima masukan. Kalau ada sesuatu yang salah di hati itu bisa langsung cepat minta maaf. Itu karena hari-hari hati kita penuhi dengan Roh Kudus. Dengan cara apa? Lebih banyak duduk diam di kaki Tuhan, menyembah, berdoa, renungkan firman, dan yang lain-lain. Itu yang teman-teman bisa lakukan. Itu adalah sumber supaya hati kita selalu penuhi dengan Roh Kudus. Jangan sampai hati kita malah justru kita penuhi dengan dendam, emosi, amarah. Sehingga itu yang tidak membuat Tuhan tidak berkenan. Yohanes 6 ayat 16 ayat 8 dikatakan seperti, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Ini pekerjaan Roh Kudus. Makanya hati kita mau penuhi dengan Roh Kudus supaya ketika Roh Kudus itu datang, ketika kita hidup dipenuhi Roh Kudus, hati kita dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus itu yang akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Tuhan akan menginsafkan kita akan dosa. Makanya sering kita dengar bahwa kalau sesuatu kita ada salah itu kayaknya bergejolak, kan? Sebagai alarm, hati itu sebagai alarm kalau kita salah. Misalnya deg-degan gitu, rasanya kayaknya rasa nggak enak lah. Ya pernah ya teman-teman ngerasakan seperti itu. Nah itu karena ada Roh Kudus yang selalu berkata dalam hati bahwa ngana mesti datang ngampuni. Kalau kita nggak lakukan tuh rasanya nggak enak. Ketika kita misalnya Tuhan gerakin untuk memberi, tapi kalau kita nggak lakukan, biasanya di hati itu nggak enak, bergejolak. Nah itu fungsinya Roh Kudus, menginsafkan kita akan dosa. Terkadang kita diingatkan akan dosa-dosa kita. Tiba-tiba Tuhan ingatin satu nama yang kita mesti kita doain dia. Mungkin dia lagi ada masalah, mungkin dia ada sesuatu yang kita nggak tahu, itu. Tapi Tuhan taruh ini nama untuk kita doain, pernah ya? Nah itu karena ada Roh Kudus. Dengan semakin hari kita semakin melekat dengan Tuhan, maka hati kita akan semakin dipenuhi dengan Roh Kudus. Apalagi, bagaimana caranya yang kedua? Hiduplah dalam ketetapan dan berpegang pada kebenaran. Tadi Yeskiel 36 ayat 27 dikatakan bahwa caranya yang kedua adalah hiduplah di dalam ketetapan dan berpegang pada kebenaran, yaitu apa? Firman Tuhan. Kita harus hidup di dalam kebenaran dan berpegang pada ketetapan-ketetapan Tuhan, perintah-perintah Tuhan, yaitu firman Tuhan. Imamat 26 ayat 3-4 dikatakan, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku, yaitu kebenaran firman Tuhan, dan berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasil dan pohon-pohonnya di ladangmu akan memberi buahnya. Jadi artinya ketika kita hidup dalam ketetapan Tuhan, berpegang pada kebenaran, maka ada berkat yang akan dicurahkan. Tadi di Imamat tadi dikatakan bahwa akan ada berkat-berkat itu.
maka aku akan memberikan kamu hujan pada masanya. Itu artinya Tuhan akan berikan berkat pada waktunya. Ketika kamu membutuhkan sesuatu, misalnya lagi butuh uang kuliah, ketika kita lagi butuh uang semester, atau kita lagi butuh sesuatu yang kita butuhkan di dalam sekolah kita, kuliah kita butuh duit untuk bayar sesuatu, uang kuliah, SKS dan yang lain. Tiba-tiba ada berkat, ya, yang nggak tahu kita datangnya dari mana. Tiba-tiba ada orang yang kirim, ada yang telepon minta nomor rekening, terus kirim duit ditransfer untuk biaya skripsi dan yang lain-lain, yudisium. Pernah teman-teman ngalamin? Nah, itu adalah dikatakan aku akan memberikan kamu hujan pada masanya. Jadi ketika kamu butuh, pada masa kamu butuh, Tuhan sediakan. Tapi kuncinya apa? Jangan asal terima berkat tapi nggak tahu, nggak ngerti. Kuncinya adalah dia harus hidup di dalam ketetapan Tuhan, berpegang pada firman Tuhan. Ya, itu yang kedua. Jadi teman-teman harus berpegang kepada ketetapan dan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya artinya hidup dalam ketetapan itu artinya menghidupi kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya kita pintar firman Tuhan, kita hafal firman Tuhan, tetapi kita nggak berpegang, kita nggak pegang janji Tuhan, kita nggak hidupi kebenaran firman Tuhan, maka semuanya firman Tuhan itu hanya sebagai pengetahuan. Tuhan nggak mau seperti ini. Yang ketiga, Tuhan mau kita menjadi pelaku firman. Kalau tadi ketika kita, yang poin kedua, hidup dalam ketetapan dan berpegang. Nah, yang ketiga, Tuhan mau kita melakukannya. Kita tidak cuma jago ngajar seperti ini, tapi kalau kita nggak melakukannya, maka semuanya sia-sia. Yakobus 1 ayat 22 dikatakan bahwa hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Hendaklah. Jadi ada kata hendaklah itu sebaiknya kamu tidak hanya cuma pintar ngomong, tidak hanya cuma bisa merenungkan firman, mempelajari kitab Taurat misalnya. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku. Hendaklah kamu menghidupi firman Tuhan itu. Percuma kita hafal semuanya, tapi satupun ayat firman Tuhan yang menegur kita nggak pernah mau taat, kita nggak mau pernah lakukan. Itu semuanya percuma. Jadi lebih baik kita belajar hari demi hari. Apa yang kita dapat, kita taat dan kita belajar untuk melakukannya, itu lebih baik daripada kita menelaah kebenaran firman Tuhan. Wow, jadi perdebatan yang panjang, tapi hanya sebatas pengetahuan. Itu Tuhan tidak berkenan. Maka hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri kamu sendiri. Jadi kita itu menipu diri kita sendiri. Artinya, wah, dia jago firman Tuhan, dia hafal firman Tuhan, tapi sebetulnya ketika orang firman Tuhan tegur untuk suruh ngampuni atau suruh melakukan sesuatu yang benar, kita menolak. Nah, itu kita menipu diri kita sendiri. Ya, kelihatannya hebat, jago gitu. Tapi ketika firman Tuhan katakan seperti ini, kamu mesti ngampuni, kamu mesti lakukan kebenaran, kamu jangan nyimpan dendam dan yang lain, kita nggak mau taat, itu kita menipu diri sendiri. Tuhan nggak mau seperti itu. Jadi gimana untuk kita melihat yang baru? Yang pertama, hati harus penuhi Roh Kudus. Jadi hari-hari kita harus banyak duduk diam di kaki Tuhan, peka terhadap Roh Kudus. Yang kedua, hidup di dalam ketetapan dan berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, menjadilah pelaku firman. Jangan cuma kita menjadi pendengar, wah senang kalau dekat dengan firman Tuhan yang bagus-bagus, yang sesuai dengan kebenarannya dia, wah yes, amin. Tapi ketika itu tidak sesuai, bukan buat saya ini firman Tuhan, buat orang lain, bukan orang lain, kita tolak. Nah, berarti kita menipu diri sendiri. Kita hanya suka mau mendengar yang baik, tapi tidak mau belajar taat seperti apa yang Tuhan katakan. Ya, itu kuncinya. Akhir kata dari kebenaran firman Tuhan hari ini yang saya sampaikan adalah di dalam Matius 9 ayat 17 dikatakan bahwa begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang lama atau yang tua.
Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu justru terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpilihlah kedua-duanya. Kita nggak bisa menaruh anggur baru di kantong yang lama. Kita nggak bisa menaruh, mau terima berkat Tuhan yang baru, Tuhan mau berikan hati yang baru, Tuhan akan berikan sesuatu yang baru, tapi kita masih pakai hati yang lama. Nggak bisa. Maka semuanya akan sia-sia. Apa yang Tuhan sudah sediakan juga percuma, karena kita nggak bisa terima, karena kita masih menerima dengan hati yang lama. Maka semuanya sia-sia. Dikatakan gimana supaya ini bisa terjadi bagus, bahwa di perumpamaan tadi dikatakan di Matius 9:17 bahwa ketika anggur yang baru harus ditaruh di kantong yang baru supaya tidak terkoyak atau tidak bocor, atau anggurnya itu tidak tumpah gitu ya, karena terkoyak kantong yang lamanya setelah diisi anggur yang baru. Nah, Tuhan mau kita menyediakan hati yang baru. Tuhan mau kita punya kirbat yang baru, ya, dalam arti kita mau memiliki hati yang baru. Kita yes, amin, mau terima berkat tahun pengharapan nih, tahun 2021. Kita akan belajar ngampuni. Tapi kita masih memiliki hati yang lama. Kita yang masih udah hati yang keras, nggak mau ngampuni, yaitu kita pakai hati kita, hati yang lama. Maka percuma. Tuhan mau berikan hati yang baru tahun ini, teman-teman. Tuhan mau berikan hati yang mau taat, hati yang lebih lembut lagi di tahun 2021. Supaya apa yang kita sudah alami tahun 2020, kita nggak akan ulangi lagi. Tuhan akan bawa itu seharusnya semakin naik levelnya. Tidak tak putar-putar di situ terus. Dari tahun ke tahun selalu susah ngampuni. Dari tahun ke tahun selalu punya dendam, masalah. Pengennya selalu kita bawa-bawa terus, ya, dosa masa lalu kita. Nah, Tuhan mau kita harus memiliki kirbat yang baru, hati yang baru, kantong yang baru untuk terima sesuatu yang besar di tahun 2021 ini. Mari teman-teman, Tuhan mau kita berubah. Jangan sampai kita menjadi orang yang masih manusia lama di tahun 2020. Kita mau tinggalkan semuanya, kita mau berubah untuk kita masuk di tahun 2021. Kita percaya kalau kita mau menyediakan kirbat yang baru, hati yang baru, maka kita percaya janji-janji Tuhan kita akan alami. Maka firman Tuhan yang disampaikan Pastor Stephen pesan kemarin, bahwa akan ada tahun pengharapan, new hope, kita akan alami. Karena kita sudah memiliki hati yang baru untuk bisa kita terima berkat dari Tuhan. Terima kasih, dan kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami sudah belajar sesuatu yang baru. Kami rindu di tahun 2021 ini, Tuhan, kami memiliki hati yang baru. Karena Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menjadikan sesuatu yang luar biasa. Bahwa tahun 2021 adalah tahun pengharapan, tahun yang akan memiliki banyak begitu misteri. Tapi kami percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang lebih besar ketika kita mau menyediakan hati yang baru, kirbat yang baru. Itu yang Tuhan mau, bahwa kita menyediakan kantong yang baru untuk kita terima anggur yang baru. Teman-teman yang ada di rumah, apa yang kau alami saat ini, kami percaya Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan. Tuhan tahu, tapi yang terkadang menjadi penghalang adalah dosa. Yang menjadi penghalang untuk kita terima berkat dari Tuhan adalah kita masih memiliki hati yang lama, nyimpan dendam terhadap orang lain, susah ngampuni, gak mau taat sama Tuhan. Kita mau bertobat sama-sama. Dan saat ini saya berdoa biar teman-teman yang ada di rumah diberikan hati yang baru, diberikan kirbat yang baru, supaya teman-teman semuanya bisa menerima berkat-berkat yang baru yang datangnya dari Tuhan. Terus berkati mereka, teman-teman kami yang ada di rumah, Jenny dan Yud, Tuhan. Berkati mereka menjadi anak muda
yang mau taat, lebih taat terhadap kebenaran firman Tuhan, lebih peka akan suara Roh Kudus. Ketika mereka suruh ngampuni, suruh maafkan, maka dia akan taat terhadap tuntunan Roh Kudus. Tolong mereka Tuhan, supaya mereka menjadi anak muda yang lebih baik, menjadi anak muda lebih dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sudah mendengar, belajar kepada firman-Mu, biar Kau meteraikan di dalam hati kita semuanya, supaya kita menjadi anak muda yang lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua cinta Yesus katakan, amin. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap dan berserah. Aku berserah pada rencana-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ibadah kita sudah selesai dan kita mau terima berkat dari Tuhan. Mari arahkan tangan kita dan kita terima berkat. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai ibadah hari ini. Kami percaya bahwa semuanya diberkati Tuhan. Dan marilah kita terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah sekolahmu, diberkatilah kuliahmu, diberkatilah pekerjaan. Bahkan anak muda yang saat ini lagi membangun hubungan yang percaya juga akan diberkati hubunganmu untuk terus hidup dalam kekudusan. Kami percaya bahwa engkau akan menjadi anak muda yang luar biasa. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga dan cinta kasih dari Roh Kudus yang akan menyertai kita dari hari ini sampai Tuhan jemput kita kembali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.